Hasilnya 87,9% tikus sembuh dari kanker dan kanker tidak muncul lagi setelah sembuh. Ajaib kan? Padahal yang melakukan adalah orang yang skeptis. Tapi tetap berhasil, tetap bisa. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Gung lagi di sini. Hari ini adalah pengumuman informasi penjelasan mengenai kelas kepekaan dasar. Jadi ini request dari beberapa teman yang mereka melihat di YouTube saya mencari penjelasan mengenai kelas kepekaan dasar, ternyata nggak ada, katanya begitu. Karena nggak ada, maka tanya, Mas, ini penjelasannya kayak apa? Ya wes lah. Kita langsung tampilkan saja. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi inilah kelas khusus OMG. Jadi di OMG itu begini. Saya tuh meriset atau mencari tahu, katakanlah begitu ya, dengan menggunakan berbagai macam rujukan jurnal dan kemudian alat-alat. Alat-alat ini baik sains, medis maupun yang bukan sains dan bukan medis. Ini menarik kan? Karena memang saya hidup di dua dunia. Saya pernah hidup di dunia timur, katakanlah begitu, yang menggunakan pendekatan irasional, ya. Pokoknya manut wae sama guru, manut sama guru, nurut sama guru, gitu kan. Artinya pembelajaran tradisional murni di pencaksilat, di pernapasan dan sejenis itulah. Mempelajari juga banyak latihan-latihan yang dalam tanda kutip irasional pada saat itu, pada ukuran pikiran saya saat itu. Tapi ketika kemudian berkembang, mempelajari banyak hal, fisika, biologi, kuantum, dan sebagainya, maka yang tadinya irasional itu menjadi rasional, menjadi bisa diterima oleh akal saya saat ini, gitu. Jadi kalau yang belum bisa menerima akalnya saat ini, mungkin saja belum cukup pengetahuan, sehingga tidak melahirkan keyakinan untuk memahami kenapa ada hal-hal di timur yang kayak gitu. Nah, maka kelas OMG ini menjembatani dua tadi, yang betul-betul scientific, medis, gitu kan, yang alat ukurnya jelas, ada rujukan jurnalnya, bisa diuji, bisa dipraktekkan, nah, seperti napas ritme, kemudian HRV, kemudian gelombang otak, dan sebagainya, pengujian darah, itu semua benar-benar bisa diukur dan diuji. Tapi juga OMG punya kelas yang unik, yang menjembatani, di mana ini dapat menjadi aspek yang seringkali meningkatkan persentase kesembuhan atau mempercepat kesembuhan. Kita lihat contohnya. Ini salah satunya adalah namanya kelas kepekaan dasar. Menggunakan telapak tangan. Jadi yang dilatih adalah kepekaan pada telapak tangan. Modelnya seperti healing touch. Ya, sentuhan penyembuhan lah. Kira-kira begitu gampangnya. Kan telapak tangan kita ini punya keistimewaan. Tentu semua yang dikaruniai Tuhan, dikaruniakan pada Tuhan pada manusia itu punya maksud dan punya manfaat. Kita hanya perlu menggalinya. Apakah memang ada potensi yang bisa keluar atau disalurkan dari telapak tangan? Kita akan lihat video yang mudah-mudahan menginspirasi Anda. Jadi video ini adalah video 3 menit untuk proses penyembuhan kanker selama 3 menit dengan menggunakan energi. Mungkin di dunia timur kita sebut itu sebagai mungkin prana atau chi atau uh, hara atau apalah gitu. Ether atau sejenis itulah. Kita lihat aja. Tapi sekali lagi itu istilah-istilah di timur ya. Kita tidak usah terlalu jauh untuk masuk ke situ. Oke, kita lihat ya. Kita ambil manfaatnya saja. Saya akan play videonya. Sebentar. Ini nggak ada suaranya ya. Saya stop share dulu. Saya share ulang yang pakai suara. Oke. Ya, sudah. Saya share ulang pakai suara. Over 8 years, the center has successfully treated more than 180 types of illnesses, including bladder cancer.
Jadi ini bladder cancer. 看到没 Yang 有？ dilihat 就 pakai 是在这个膀胱 Oke, 下颌 ditunjukkan. 处的 Yang 左 sebelah 侧 kiri adalah posisi 有会有个压糊，这 saat 么一个 itu. 大气，搁这边 Kemudian 这么一块 tiga 给你 healer 打 atau 大气 tiga。penyembuh diminta untuk mengobati atau menyembuhkan kanker yang ini kelihatan bentuknya nonjol ini ya. Di layar kelihatan ya, kanker yang nonjol ini. Jadi tiga penyembuh diminta untuk menyembuhkan spontan pada saat itu. Dan dia mulai. Wah, syam, wah, syam, wah, syam, wah, syam, wah, syam, wah, syam terus. 看那个看得下去的，学习放松，人就想着一下就彻底散手。 Nah, ini kita lihat yang bentuk CCA yang sebelah kanan ya. Nah, ini makin lama makin kecil ya. Ya kan, ukurannya makin hilang. Nah, itu. Kelihatan, ukurannya makin lama makin kecil. Hilang, 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 hilang. Lihat, hilang. Makin lama makin hilang, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Nah, itu lihat. Yang tadi sebelah kiri tampil foto sebelum diterapi. Nah, diterapi. Ya, makin makin bersih, makin hilang. 这边这十个头下来，那个一个就往前走那个。 Ya, jadi tiga praktisi. Mereka sih akan menerapi pasien CA, bladder cancer. Hehehe. Seru ya. Kami bisa jelaskan. Jadi ketika kita mau meluaskan pengetahuan, misalnya dengan membaca beberapa buku gitu ya, seperti misalnya yang dibuat oleh Dr. Joe Dispenza, Becoming Supernatural, lumayan tebal bukunya, baca, ini banyak pengetahuan menarik di situ. Juga buku yang dibuat oleh Bruce Lipton, lumayan tebal juga bukunya, baca, judulnya The Biology of Belief, Unleashing the Power of Consciousness, Matter and Miracles. Ini menarik. Juga buku yang dibuat oleh Greg Braden, The Divine Matrix. Ini juga lumayan tebalnya, baca. Tiga buku ini juga buku-buku karangan turunannya karena Joe Dispenza itu membuat banyak buku, seperti misalnya Breaking the Habit. Nah, ini juga Joe Dispenza. Kemudian selain The Supernatural, Becoming Supernatural juga ada buku-buku lain. Ya, nanti kita bahas satu persatu lah. Kita balik ke topik tadi. Oke. Kita balik ke topik. Jadi, terjadi kondisi yang mungkin dianggap mustahil, di mana sel CA dalam waktu 2 menit 49 detik tadi, kurang dari 3 menit, hilang, berarti sembuh. Dengan kekuatan energi dari telapak tangan. Nah, ada nggak sih Over penelitiannya? 8 years. Ada. Oke, sebentar, saya ulangi saja share-nya ya, biar enak. Oke, tadi posisinya di sini ya. Oke, ya. Jadi di kelas OMG Kepekaan Dasar ini kita menggunakan telapak tangan. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bagian tubuh kita yang peka. Jadi ini bisa dilatih dengan teknik tertentu. Dilatih, kita bisa menggunakannya sebagai media untuk mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan diri. Nah, kita coba lihat penelitiannya. Ada sebuah penelitian menarik terkait penyalur untuk kesembuhan ini. Ini nggak main-main. Ini nyambung dengan video 3 menit kesembuhan kanker yang tadi disaksikan. Judul jurnalnya adalah The Effect of the Laying On of Hands on Transplanted Breast Cancer in Mice. William F. Bankston. David Grinsley. Jadi ketika Anda baca ini, nanti ada menarik. Saya akan ringkaskan untuk Anda.
Jadi studi ini yang dibuat di tahun 2000-an ini, studi ini menggunakan subjek beberapa ekor tikus. Jadi beberapa ekor tikus itu dikondisikan supaya dia terkena kanker. Kemudian peneliti memberikan perlakuan penyaluran energi. Spesifiknya, si healer tadi, si penyembuh, hanya nempelin tangan aja di kandang tikus, lalu mengakses perasaan positif dan dilakukan terus-menerus selama 1 jam, selama 1 bulan non-stop tanpa bolong. Nah, jadi beberapa tikus dikondisikan supaya terkena kanker. Kemudian dibuat 3 eksperimen berbeda. Ini bukan 2, tapi tiga. Eksperimen pertama, ini kita lihat. Nah, tikusnya itu memang sengaja dikondisikan untuk terkena kanker, diinjeksi ya dengan zat tertentu. Lihat di sini di 14 hari, kemudian 22 hari, 28 hari, makin kelihatan CA-nya di sini ya, makin besar. Di 25 hari makin gede, dan di 38 hari setelah injeksi ya ini kelihatan sekali kansernya gitu. Nah, kemudian ini nih subjek yang nanti akan diobati lah, kira-kira begitu, disembuhkan. Kita lihat eksperimen kedua. Di eksperimen kedua ini, 4 sukarelawan yang skeptis dilatih teknik penyembuhan untuk menjadi healer selama beberapa jam, selama 6 minggu. Jadi yang dipilih itu yang skeptis. Jadi dia nggak percaya tuh sama teknik penyembuhan tuh. Nah, basis energi gitu kan. Ya wes lah, namanya penelitian ilmiah, ya udah, namanya juga pengen coba, dia mau-mau aja. Tapi dia skeptis. Nah, baru di eksperimen ketiga, si healer yang skeptis tadi memberikan perlakuan penyaluran energi. Spesifiknya, healer hanya menempelkan tangan di kandang tikus, lalu mengakses perasaan positif. Hal ini dilakukan terus-menerus setiap 1 jam, selama 1 bulan non-stop tanpa bolong. Jadi yang dilakukan adalah dia tempelin tangannya ada di kandang tikus, lalu dia mengakses perasaan positif. Dilakukan terus setiap 1 jam selama sebulan non-stop tanpa bolong. Every single day. Hasilnya, 87,9% tikus sembuh dari kanker, dan kanker tidak muncul lagi setelah sembuh. Ajaib kan? Padahal yang melakukan adalah orang yang skeptis. Tapi tetap berhasil, tetap bisa. Nah, di jurnalnya itu ada hal menarik yang terjadi di situ. Yang pertama, di awal penelitian sempat terjadi kebingungan. Kok tikus yang tidak dihealing tetap sembuh? Mestinya yang tidak dihealing kan mati, atau misalnya kankernya membesar gitu kan, atau memburuk lah, tapi tetap sembuh. Nah, kemudian setelah kandang tikusnya dipisah gedung antara yang mendapat perlakuan healing energi dan tidak, baru terjadi perbedaan hasil. Ternyata proses energi healing tetap terjadi selama si tikus masih berada di area yang sama, meskipun si penyembuh tidak meniatkan menyembuhkan tikus itu. Jadi, gampang cara memahaminya gini, di dalam kandang itu ada tikus yang memang sengaja diniatkan untuk disembuhkan, ya kan? Dan ada tikus yang memang di sebelahnya itu dikasih penyaluran, tapi karena dia lokasinya dekat dengan yang sedang disembuhkan, maka dia ikut mendapat manfaat. Maksudnya begitu. Nah, hal menarik yang kedua adalah relawan yang menjadi penyembuh ini bukan seorang master penyembuh, tapi orang-orang yang skeptis. Kalau energi healing tuh bener bisa apa nggak sih gitu. Mereka cuma doing the protocol gitu, hanya melakukan protokol saja. Harus begini, tempelkan telapak tangan di sini, akses perasaan positif, lalu niatkan, salurkan, ini bla 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 gitulah, udah dibuat, ada di jurnal itu protokolnya udah dibuat. Ya cuman begitu aja. Mereka mereka terserah mau percaya mau enggak, mereka pun orang yang tidak yakin, tapi hanya mengikuti protokol karena ini adalah penelitian kan begitu. Cukup lakukan aja dan ajaib, proses penyembuhannya terjadi. Nah, jadi sebenarnya ini menarik kan? Menarik. Kenapa bisa menarik? Itulah yang menjadi dasar kemudian ONG membuat kelas khusus dasar-dasar kepekaan dan penyaluran. Jadi dengan teknik napas ritme, kita bisa membuat telapak tangan jadi peka, terkonsentrasi energi di situ, lalu kita lakukan proses penyaluran, maka terjadi penyembuhan. Hasilnya kita lihat pada beberapa testimoni berikut. Salah satu peserta, ada teman saya di kantor, kayaknya kena angin duduk. Saya terbeban menolong dan saya tolong dia dalam 5 menit. Teman saya bilang seperti ada angin keluar masuk di daerah jantung.
dan setelah disalurkan energi, dia mendapat lebih enak, sakitnya berkurang. Senang bisa menolong teman. Mantap. Pak, saya barusan latihan dan merasa seperti setrutnya semakin kencang dan semakin jauh jarak antar dua tangannya. Pengalaman semalam, istri saya bahu dan sikut kanannya sedikit sakit, lalu saya taruh tangannya saya arah berlawanan. Satu di siku bagian bawah dan satu di atas. Saya geser-geser, 5 menit pertama, istri merasa hangat di lengannya, kemudian di menit selanjutnya mulai otot dari bahu atas sampai jari-jari terasa pegal atau ditarik-tarik. Di menit-menit berikutnya berasa kayak geremet-geremet. Saya lakukan 15 menit lebih, dan setelah itu lengannya terasa lebih enak, rasa sakitnya berkurang jauh. Puji Tuhan, bisa jadi berkat untuk orang yang kita kasihi. Terima kasih Pak, itu untuk latihan-latihannya. Mantap kali Pak. Wah, lama juga 15 menit. Kemudian ada juga peserta yang menulis, ngapunten, kalau saya latihan satu kali saja pas pagi 4 rit, perkembangan saya mungkin kalau tangga agak di jauhan masih bisa merasakan hawa magnetnya walau samar-samar. Sebelumnya kalau tangan didekatkan, ya sedang-sedang aja lah. Saya belum mencoba mendekatkan tangan ke orang lain atau keluarga, dikirain nanti aneh-aneh. Memang begitu, kalau di tradisional zaman dulu tuh ya, ya aneh itu karena kita nggak tahu dasar ilmunya gitu kan. Kita nggak tahu penjelasannya, nggak ada rujukan jurnal dan sebagainya, ya mungkin dianggap aneh. Tapi kalau bisa diulang aja tekniknya ketika dipraktekkan memberikan hasil yang sama, maka ini sudah menjadi pengetahuan, sudah jadi teknologi, begitu yang bisa diulang, yang bisa dipraktekkan, dilatih untuk diri sendiri, ya kan? Kita lihat lagi. Saya pernah coba minggu lalu pada nenek dari murid saya yang terkena sinusitis dan mau dioperasi. Saya taruh jari-jari saya jarak 1 jengkal dan nenek itu merasa hangat dan ada geremet-geremet. Setelah kira-kira 6 menit, nenek itu bilang pusing, mual, dan pergi kamar mandi karena slam-slam yang menutup saluran nafas mulai jatuh sendiri, Pak. Oh, kan? Mantap, kan? Pagi Pak Teddy. Wah, ini kebetulan yang melatihnya Mas Teddy. Saya latihan rutin sehari 2 kali. Yang saya rasa adalah rasa seperti setrum-setrum kecil dan semakin lama semakin kuat. Dari Sabtu saya terkena flu dan hari ini mulai membaik. Tapi yang saya mau tanyakan adalah kenapa saya sakit rasa setrumnya semakin kuat. Kencang sekali. Saya coba ke anak-anak saya dan mereka bersangat dan ada rasa seperti gemuruh yang kuat. Apakah ini normal? Nah, sekarang kalau saya ulurkan tangan saya maksimal sepanjang lengan dan saya arahkan jari-jari ke muka saya, wajah dan jari saya rasa gerumat-gerumat kencang sekali, Pak. Nah, ini banyak sekali pengalaman seperti ini, baik yang japri maupun ditulis di grup. Ini hanya beberapa contoh saja. Jadi ini salah satu penjelasan dari kelas kepekaan. Dengan latihan, efektif, disalurkan, kondisikan pikiran dan perasaannya tertentu, tekniknya tertentu, cara mengalirkannya tertentu, maka telapak tangan kita bisa meningkatkan atau memperbesar proses penyembuhan ketika ditempelkan ke bagian sakit di badan kita. Bahkan lebih jauh, dapat membantu orang lain ketika ditempelkan pada badan orang itu. Baik telapak tangan kita nempel maupun ada jarak atau jarak jauh. Nah, itu dia penjelasan dari kelas khusus kepekaan. Seru ya? Sampai ketemu di kelas khusus kepekaan bulan November ini. Ada diskon besar-besaran dari 30% sampai 45%. Jika Anda juga tertarik ingin belajar, langsung ketemu 2-3 hari, ikut camp PHSOMG tanggal 21 November di Kinasih Resort Bogor. Nanti situ kita juga belajar salah satu tekniknya untuk kepekaan ini. Karena ini kelas penutup akhir tahun dibuat spesial. Jadi pastikan Anda hadir di kelas Zoom OMG atau jika pengen ketemu offline nanti di 21 sampai 23 November di Kinasih Resort Bogor. Nanti di sana kita belajar di tempat, rasakan, di view kan nanti langsung di monitor. Seru. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.